Halo ayah bunda dan juga anak-anakku yang saya sayangi. Selamat datang di SDMT TV Channel dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa ya, kalau ada Ustazah Umi berarti ada bincang-bincang mengenai info tentang SDMT. Dan kali ini bintang tamunya adalah tada, Mas Muhammad Konan Abrol. Halo Mas Konan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama bundanya ya. Dengan bunda siapa ini? Siska Damayanti. Oke, saya panggil Bunda Siska gitu Nggih, ya. monggo, silakan. Oke, nah jangan lupa ya untuk ayah bunda di rumah untuk like, komen dan juga subscribe SDMT TV Channel. Ngomong-ngomong Mas Konan, selamat ya kemarin dapat juara 1 di acara Ngaji Yuk JTV. Wow, selamat. Makasih saudara. Oke, kemarin itu tertulis nama dari Sidoarjo dan juga Surabaya. Padahal Mas Konan ini kan domisilinya sekarang ada di Ponorogo. Iya, Kenapa kok bisa seperti itu ya? Jadi ketika pendaftaran itu disuruh untuk mengumpulkan KK sama akte. Ya. Nah, jadi panitia kota itu ditulis dari KK dan akte. Tulisnya Surabaya ketika itu diseleksi dan di 20 besar itu. Oh. Ketika di 10 besar nama kotanya ganti Sidoarjo. Kan Pak pesertanya ada yang dari Sidoarjo, mungkin kena copy paste. Oh begitu, aslinya Surabaya, tapi tertulis jadi Sidoarjo gitu. Iya, dan sudah dikomplain sama ibu 2 kali. Ya. Tapi tetap nggak digubris. Jadi ketika pengumuman tuh juara 1 Muhammad Konan dari Sidoarjo. Oh gitu, tidak apa-apa, yang penting namanya tetap Muhammad Konan gitu ya. Iya. Oke, walaupun namanya tertulis dari Sidoarjo. Berarti kakaknya masih Sidoarjo ya bunda ya? Belum Bukan. pindah Ponorogo Kami apa secara gimana? administrasi kependudukan itu masih dari Surabaya, Ta. Oh masih Iya. dari Surabaya, ya Iya, betul. belum pindah Ponorogo gitu. belum. Oke, jadi memang ayah bunda ya Mas Konan ini memang pindahan dari SD mana dulu? SD Al-Falah Surabaya. Oke, dari Surabaya kemudian pindah ke Ponorogo karena ada sesuatu hal ya. Dan kemarin dapat juara 1 itu ceritanya gimana bisa sampai ke JTV dan dapat juara 1 itu? Pertama itu dikasih tahu sama Mbah kan yang di Surabaya. Ha-ha. Kalau JTV mengadakan lomba itu. Iya. Nah, setelah dikasih tahu, ibu langsung cari di IG-nya JTV. Mm-mm. Nah, akhirnya kan ketemu link, langsung daftar. Mhm. Nah, dari 220 video yang dikirimkan ke JTV itu ada 80 kira-kira yang ditayangkan di JTV, terus langsung dikoreksi sama jurinya. Dari 80 itu dikoreksi Dewan Juri jadi 20 20. besar. Oke, setelah 20 besar itu gimana? Nah, setelah 20 besar kan paginya tampil. Terus habis itu ketika sebelum maghrib malamnya itu diumumkan siapa yang masuk ke 10 besar. Oh gitu. Setelah tarawih dibuatkan grup khusus yang 10 besar. Oh, terus yang tampil kemarin di JTV itu ada 10 anak. Iya, ada 10 anak yang di final. Semuanya melalui aplikasi Zoom atau bagaimana? Semuanya melalui aplikasi Zoom, jadi virtual gitu. Oh, oke. Jadi juri tanya ke peserta, dibacakan soal. Soal meliputi hafalan peserta. Oke. Satu soal. Ya. Oke Mas Konan. Nah, selama pandemi ini Ustazah juga sering lihat di info SDMT ya, bahwa Mas Konan itu banyak sekali mengikuti lomba dan rata-rata itu selalu mendapatkan juara. Nah, kenapa bagaimana ceritanya Mas Konan itu bisa seproduktif itu untuk mengikuti lomba? Ya, karena info lomba dapat dari ustadz, dari teman-teman yang sering ikut lomba, kasih, lalu langsung daftar. Dan bisa juara 1 karena rajin, belajar, terus materi itu di murojaah setiap hari diulang-ulang. Oke, sehari berapa kali murojaahnya? Kalau sehari, insya Allah setelah sholat murojaah hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan. Setiap sholat 5 waktu atau setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya? Insya Allah begitu? setelah sholat 5 waktu pokoknya ngaji terus. Wow, bisa ditiru ya. Oh, keren sekali Mas Konan ini. Dan itu untuk mengikuti lomba karena keinginan Mas Konan sendiri. Iya, keinginan sendiri. Oke. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa kali juara dalam 1 tahun ini? Juara kalau 1 tahun ini sudah ikut 2 tingkat, kabupaten sama nasional. Itu kira-kira ada juara 10 kalau tidak salah. Ada 10 juara ya? Iya. Oh. Jadi pertama sebelum pandemi ini
baru 7 kali. Akhirnya ini kan menang jadi tambah lah. Jadi pialanya 18. Wow, hebat ya. Hebat sekali. Good job ya Mas Konan ya. Nah, levelnya tadi sudah tingkat kabupaten dan juga tingkat nasional. Kalau lombanya itu secara virtual, pialanya nanti dikirim gitu. Kalau yang nasional tuh kan tempatnya jauh-jauh. Iya. Itu pialanya dikirim pakai kurir. Tapi kalau yang kabupaten atau yang tingkatnya lokal itu ngambil sendiri ke sekolahnya. Oke. Nah, resepnya apa nih Mas Konan? Kok bisa juara? Ya, terus bisa jadi inspirasi teman-teman juga nantinya ya. Oh. Jadi caranya tuh biar bisa juara tetap semangat, tidak boleh menyerah walaupun kalah atau mungkin nggak juara satu, tetap berusaha dan materi itu diulang-ulang setiap hari. Pokoknya intinya murojaah dan Iya. pantang menyerah. Iya. Pasti dulu Mas Konan juga sama ya, mengalami kalah dulu gitu ya. Oh, sering dulu. Jadi pertama mulai dari dulu kan ikut lomba mesti tahfidz terus. Iya. Kan kalah terus akhirnya pingin ganti cabang, ikut tartil. Oh, ternyata langsung masuk. Oh, berarti memang ditartil ya, yang Iya. bisa mengupkan Mas Konan itu memang ditartil. Alhamdulillah ketemu sama bakatnya ya Mas Konan ya. Alhamdulillah di sini Iya. ketemu. Oke Bunda Siska, pasti bangga sekali ya punya anak seperti Mas Konan, pasti sangat disupport sekali. Nah, kalau boleh saya tahu nih, pola asuhnya Bunda agar punya anak seperti Mas Konan ini seperti apa ya? Ya, sebetulnya sama dengan orang tua yang lain ya Ustazah, bahwa pembiasaan di rumah itu yang kita utamakan. Tapi kuncinya memang satu, harus disiplin. Jadi ketika pembiasaan itu sudah berjalan dengan baik, jadi rutinitas dan disiplin dilaksanakan, insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Jadi seperti contohnya ketika memang dari kecil saya biasakan sebelum tidur kita murojaah bersama-sama. Lebih ke Al-Quran gitu Iya, ya? kita memang utamakan fokus untuk bisa ngaji bareng agar dia jadi hafid dan hafidho, adiknya juga seperti itu. Setiap selesai sholat 5 waktu saya wajibkan untuk murojaah itu minimal 30 ayat, ngaten. Dan Bersama-sama? Iya, kita sanding, jadi kita lepas. Jadi dia setor ke saya seperti itu. Oh gitu. Nanti setelah 2 pun juga kalau di rumah saya wajibkan, ayo Kak, dia baca dulu, nanti setelah itu baru saya mendampingi, saya store, dia store, saya dengarkan, koreksi bacaannya seperti itu. Wah, menginspirasi sekali ya. Semoga ya Bunda di rumah juga bisa sedikit meniru, karena Insya memang Allah. tidak ada salahnya ya Iya. menemani anak untuk murojaah bersama. Iya, Di satu sisi betul. anaknya bisa semakin terasa bakatnya, Iya. di satu sisi kita juga ikut belajar gitu ya Iya, Bunda ya. betul. Dan jangan lupa untuk mencarikan guru ya, karena kalau sendiri tidak bisa kita. Iya. Harus ada gurunya, terutama kan Oh. untuk tahfidz tartil itu harus ada gurunya. Jadi kami berkolaborasi bersama dengan ustadz-ustadzanya, bagaimana nanti bisa maksimal ngajinya seperti itu. Iya, kalau di SDMT kan memang ada tambahan Iya, betul. untuk belajar tahfidz maupun tartil Iya, gitu kan ya. betul. Kalau di rumah apakah juga gurunya itu datang ke rumah gitu Bunda? Saya antar ke gurunya, karena kan Oh, berarti- sebaiknya kita mendatangi majelis ilmu Oke, ya. Jadi iya, saya iya. antar ke tempat tahfidz dan juga tempat tartilnya. Oh. Jadi ayahnya yang nganter, kadang gantian sama saya. Pokoknya Oh. sebisa mungkin jangan sampai bolos seperti itu, biar ilmunya itu enggak terputus, biar nyambung terus. Biar berkah ilmunya. Ya amin ya Allah. Oke, lanjut ke Mas Konan lagi ya. Dengar-dengar juga Mas Konan sering diminta untuk mengisi baca Quran dalam acara seremonial gitu. Nah, ceritanya gimana Mas Konan? Dan sudah berapa kali kira-kira? Acara seremonial kalau saya diminta mengisi baca Al-Quran itu ada 2 ya. Yang pertama itu yang acara resmi atau kayak rapat. Itu sudah waktu itu rapat kepala sekolah Muhammadiyah atau apa itu di dekatnya Telaga Ngebel, disuruh sama Ustadz Farid Kiro di sana. Oh, di situ Kiro. Ya. Terus satunya lagi? Sama waktu itu peresmian masjid yang diresmikan sama Pak Bupati. Oh, Bupati Ponorogo. Iya. Oke. Nah, dari sekian banyak juara yang sudah Mas Konan dapat ya, ada nggak yang paling berkesan?
Yang paling berkesan tuh seingat saya yang waktu itu MTQ 1 Juz Tilawah Kabupaten. Itu setiap hari jalan terus ke rumahnya Ustadz setiap malam. Malamnya jam berapa? Dari pokoknya sebelum maghrib sudah berangkat. Paling jam 8 pulang. Setiap hari itu sampai lomba. Aslinya mulainya itu tahun kemarin, Maret kemarin, tapi kan corona, Ya. akhirnya ditunda baru kemarin akhir tahun lombanya. Jadi 7 bulan nunggu, itu 3 bulan nggak bisa datang ke rumah Ustadz kan, kalau Masih lockdown kemarin masih itu. ke lockdown di Madiun, Oh. pulang ke Madiun soalnya. Oke. Nah itu kan akhirnya setelah itu Ustadz bilang lombanya mau diadakan akhir tahun, langsung setiap hari berangkat. Oh, itu yang paling berkesan ya, Iya. karena setiap hari selama berapa bulan? Wah, mulai dari dikasih tahu kayak bulan apa ya? Mulai dari awal tahun 2020. Iya. Awal tahun 2020 sampai Maret tuh latihan, dapat Setiap makrok. hari? Iya. Insya Allah setiap hari. Makrok baru, materinya juga baru. Jadi sampai Maret, ternyata awalnya mau tanggal 25 diadakan. Ternyata mundur. Ternyata mundur. Lama sekali. Dan itu Sampai- masih setiap hari juga. Enggak, kan corona akhirnya kejebak 3 bulan di Madiun, ke lockdown di Madiun. Ya, setelah itu Baru lanjut lagi. Setelah pulang dari Madiun kembali ke sini lanjut lagi. Wow, itu yang paling berkesan karena setiap hari. Tapi pasti dapat hal yang positif ya dari itu ya, Mas Conan Dapat ya. karena awalnya tuh sebelum latihan lomba itu hafalan juz 30, kan materi yang dilombakan juz 30. Hafalan juz 30 itu nggak terlalu kuat. Iya. Urutan surat nggak hafal. Mm-mm. Ayatnya ini ayat berapa? Kurang mantap. Hmm. Nah, setelah lomba tuh nggak kerasa akhirnya urutan surat juz 30 langsung hafal semua. Dari depan belakang. Ya memang setiap ada yang mau dicapai harus ada perjuangan Iya, dulu ya. Harus. Oke. Nah Bunda, mungkin Bunda punya rencana ke depan tuh seperti apa ya terkait bakat dari anak-anaknya Bunda di bidang baca, tartil atau qiraah ini. Kira-kira apa yang akan Bunda rencanakan ke depannya? Ya, kami sudah memutuskan insya Allah nanti Ananda Conan ini akan lanjut ke pondok tahfidz ya, di salah satu pondok di Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan nanti di tempat itu bakatnya lebih terasah, qiraatnya lebih bagus lagi, bisa memperbaiki bacaannya, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi hafiz 30 juz ya nak. Amin. Oke, nah Mas Conan ada yang ingin disampaikan untuk bundanya ya yang selama ini mungkin belum tersampaikan sama Mas Conan? Untuk Ibu, terima kasih. Ibu, ayah, adik sudah mendampingi, mensupport, membimbing agar bisa seperti ini. Dan buat ayah, minta maaf karena setelah lomba kan sudah jarang ke rumah Ustadz. Akhirnya ayah jadi jarang menikmati mie ayam dekat rumah Ustadz. Paling suka sama mie ayam ya. Itu gini, begitu selesai lomba 1 juz tilawah kabupaten ya. Iya. Itu gini, loh non, oh sudah selesai ya? Iya ya, loh gak kesana lagi berarti? Ya enggak, nanti kembali lagi seminggu 2 kali ngajinya. Aduh, lo kenapa ya? Sedih aku, lo kenapa? Gak bisa makan pangsit lagi. Jadi kan kalau setiap latihan kan ayah mesti mampir ke mie ayam kan deket Oke. rumahnya Ustadz. Iya. Latihannya kan 1 jam. Oke, boleh tahu nggak nanti alamatnya mana? Jadi pengen. Nanti aja ya, tapi ya. Iya. Nah, Mas Conan juga ada pesan nggak untuk ustadz-ustadzah SDMD ya, maupun ke teman-temannya Mas Conan juga? Untuk Ustadz Ustadzah, Mm-mm. saya ucapkan terima kasih karena sudah mendukung, membimbing, dan mendoakan saya. Dan untuk Ustadz Ustadzah LP3G, khususnya Ustadz Farid, Ustadz Taufik, dan Ustadzah Mugianti, saya ucapkan terima kasih karena Ustadz Farid dan Ustadz Taufik sudah membimbing materi qiraah dan tartil, dan Ustadzah Mugi sudah membantu menguatkan hafalan saya. Oke, kalau ke teman-temannya? Kalau untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dengan misalnya kalau ada video yang nanti di lomba itu ada nominasi juara favorit, mungkin sudah di like, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan berkurangnya paketan data teman-teman diganti dengan pahala yang lebih besar. Amin.
Oke, terima kasih Bunda Siska dan juga Mas Konan. Sama-sama. Oke, tetap semangat ya untuk mengikuti perlombaan selanjutnya ya. Insya Oke, Allah. hidupkan Al-Quran dan semoga dengan apa yang Mas Konan lakukan itu bisa mengangkat derajat orang tua, Amin. Ustadz-ustadzah juga dan juga pokoknya yang dekat dan yang paling baik dengan Mas Konan ya. Amin. Oke, sekian ya Ayah Bunda dan juga anak-anakku yang saya sayangi. Itu tadi perbincangan kita dengan Mas Konan yang sudah mendapatkan banyak sekali juara di bidang Al-Quran, terutama di bidang tartil ya. Oke, jangan lupa sekali lagi untuk komen, like dan juga subscribe SDMT TV channel. Dan sekian dari kami. Jika ada salah, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.